Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Febrianto dengan lakir NIM 0033. Di sini saya akan mempresentasikan kode etik organisasi profesi. Sebelumnya, pengertian kode etik organisasi profesi yaitu adalah kode etik organisasi profesi adalah seperangkat norma, prinsip, dan aturan moral yang disepakati oleh suatu organisasi profesi untuk mengatur perilaku para anggota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Kode etik ini menjadi pedoman etis bagi anggota agar bersikap profesional, bertanggung jawab, jujur, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan profesinya. Tujuan kode etik profesi itu sendiri yaitu adalah menjaga integritas dan kehormatan profesi dan memberikan pedoman perilaku yang profesional dan etis dan melindungi kepentingan masyarakat, klien, dan lingkungan dan menjadi dasar penilaian atas pelanggaran etik oleh anggota. Di sini yang pertama yaitu ada Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, yang di mana Persatuan Insinyur Indonesia merupakan organisasi profesional nasional yang mewadahi para insinyur dari berbagai disiplin teknik di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan integritas profesi keinsinyuran di Indonesia serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Nah, sejarah PI sendiri yaitu ada didirikan pada 23 Mei tahun 1952 di Bandung dan merupakan anggota dari World Federation of Engineering Organization atau WFO, aktif dalam pengembangan sertifikat insinyur profesional atau IP di Indonesia. Kode etik PI sendiri meliputi ada empat, yaitu ada tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, dan keberlanjutan dan integritas profesional, kompetensi sesuai keahlian, dan keterbukaan dalam komunikasi teknis. teknis. Di sini ada penerapan kode etis. Yang pertama adalah menerapkan proses berbahaya demi keselamatan publik meskipun ada tekanan dan menjaga kerahasiaan informasi teknis dan tidak menyalahgunakan. Yang terakhir yaitu adalah melaporkan risiko teknis yang dapat membahayakan meski tidak menguntungkan secara pribadi. Selanjutnya ada Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia yaitu Perhapi. Perhapi sendiri yaitu ada organisasi profesi yang menghimpun para ahli di bidang pertambangan. Tujuannya adalah membina pengembangan dan pengawasan pelaksanaan etika serta profesionalisme ahli tambang Indonesia. Sejarah berdirinya Perapi yaitu didirikan pada tahun 1971 dan telah menjadi organisasi utama dalam pembinaan profesional tambang di Indonesia. Organisasi ini berperan aktif dalam penyusunan regulasi pertambangan dan pengembangan keilmuan tambang. Perapi ini ada kode etiknya. Yang pertama itu menjaga integritas dan profesionalisme, mengutamakan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan, tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan dan menghindari konflik kepentingan. Selanjutnya ada penerapan kode etik, penyampaian hasil evaluasi teknis secara jujur, termasuk potensi risiko keselamatan dan dampak lingkungan, dan tidak menyembunyikan data penting meskipun berisiko menunda proyek atau menambah biaya. Selanjutnya ada menolak tekanan dari pihak eksternal yang dapat mengganggu objektivitas pekerjaan. Nah, di sini ada Ikatan Ahli Geologi Indonesia atau IAGI, yang dimana organisasi ini yang menaungi para ahli geologi di Indonesia.
Organisasi ini berperan dalam pengembangan ilmu geologi serta menyebarluaskan informasi geologi dan menjaga etika profesi geologi. Sejarah berdirinya didirikan pada tahun 1960 pada tanggal 14 Oktober di Bandung. Yagi juga aktif dalam kegiatan ilmiah, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama terkait mitigasi bencana geologi dan pemanfaatan sumber daya geologi. Etika Yagi yaitu adalah kebenaran ilmiah dan kejujuran dan menyampaikan hasil penelitian, tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dan pelestarian lingkungan, tidak menggunakan informasi geologi untuk menyesatkan publik dan investor, menjaga kerahasiaan data klien. Penerapan kode etiknya, contohnya itu ada geologi, anggota IAGI tidak boleh memasukkan hasil survei geologi demi meloloskan izin tambang. Mereka juga wajib memberikan peringatan bila menemukan indikasi bahaya geologi seperti longsor dan gempa. Yang terakhir itu adalah the Australasian Institute of Mining and Metallurgy atau disingkat AUSI, AUSIM, AUSIMM. Organisasi ini bersifat internasional yang berbasis di Australia dan berfokus pada bidang pertambangan dan meteorologi. Organisasi memberikan panduan etika, sertifikat, dan pelatihan profesional tingkat tinggi. Sejarah berdirinya AUSIM didirikan pada tahun 1893, kini memiliki ribuan anggota dari berbagai negara dan menjadi acuan global dalam praktik profesional pertambangan dan meteorologi. Kode etika sendiri yang pertama adalah kejujuran dan integritas dalam setiap pelaporan teknis, menghindari penyalahgunaan informasi dan konflik kepentingan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Penerapan kode etiknya, anggota USIM dilarang membuat laporan eksplorasi yang berlebihan atau menyesatkan untuk tujuan investasi. Semua dilaporkan secara teknis harus berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Kesimpulan yang diambil dari ini yaitu kode etik organisasi profesi memberikan panduan moral dan profesional bagi anggotanya melalui kode etik yang dimiliki oleh PII, Perhapi, YAI, dan AUSM. Para profesional teknik, dan kebumen diharapkan dapat menjaga integritas, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dan menjalankan tugasnya. Sekian presentasi dari saya. Ada salah kata, mohon maaf selebihnya. Terima kasih.